Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Kamal Saladin dari SMP IT Cordova Samarinda, berpotensi, berprestasi, gapai ridho ilahi, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kimia? Pasti kalian mikir kalau kimia itu erat kaitannya dengan hal-hal yang memusingkan. Contohnya tabel periodik, unsur-unsur, senyawa-senyawa, bom atom, cairan keras, dan lain-lain. Padahal kimia nggak semenakutkan itu loh. Apa sih kimia itu? Nah, menurut beberapa literatur, kimia merupakan ilmu yang mengkaji sifat zat dan secara khusus mempelajari reaksi yang mentransformasi satu zat menjadi zat lain. Kimia menyediakan pedoman untuk menyesuaikan sifat-sifat zat yang ada agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan atau penerapan khusus, dan menciptakan bahan yang benar-benar baru yang dirancang sejak awal agar memiliki sifat tertentu yang diinginkan. Nah, gimana? Keren kan ilmu kimia? Atau masih bingung? Kimia nggak semenyeramkan itu kok. Bahkan kimia bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya besi yang berkarat. Proses perkaratannya terjadi karena besi teroksidasi dengan oksigen. Nah, tanpa kalian sadari, berbagai peristiwa yang ada di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali proses kimianya kan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah manfaat kimia dalam bidang kesehatan. Kimia dan bidang kesehatan bagai mata tanpa cahaya, sangat berkegantungan satu sama lain. Seperti yang kita tahu, bidang kesehatan sangat banyak sekali memanfaatkan ilmu kimia, mulai dari obat-obatannya sampai terapi-terapi yang dilakukan. Nah, salah satu terapi yang digunakan dalam bidang kesehatan yaitu terapi radioisotop. Apaan tuh? Penasaran? Yuk kita bahas radioisotopnya dulu. Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi, yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop dan bentuknya beda-beda loh. Ada yang berupa padatan dan ada yang berupa cairan. Radioisotop dapat terjadi secara alamiah atau sengaja. Sintesis dibuat oleh manusia dalam reaktor penelitian. Radioisotop yang sering digunakan dalam berbagai bidang kebutuhan manusia seperti bidang kesehatan, pertanian, hidrologi, dan industri pada umumnya tidak terdapat di alam karena kebanyakan umur paronnya relatif pendek. Oleh karena itu, dibuat radioisotop sintesis. Produksi radioisotop dengan proses aktivasi sintesis dilakukan dengan cara menembak isotop stabil dengan neutron di dalam teras reaktor. Proses ini lazim disebut iradiasi neutron, sedangkan bahan yang disinari disebut target atau sasaran. Bohong lah, katanya ribet, saya bikin pusing. Tenang guys, kita bakal langsung bahas berbagai macam radioisotop yang dimanfaatkan untuk beberapa terapi pengobatan. Ada banyak contoh radioisotop yang digunakan dalam bidang kesehatan. Beberapa di antaranya adalah 1. Radioisotop natrium 24 dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah dalam tubuh manusia. Larutan NaCl yang tersusun atas Na24 dan Cl yang stabil disuntikan ke dalam darah dan aliran darah dapat diikuti dengan mendeteksi sinar yang dipancarkan, sehingga dapat diketahui jika terjadi penyumbatan aliran darah. Radioisotop radium-131 dapat digunakan untuk mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid, mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok, hati, dan otak. Yang ketiga, radioisotop fosfor-32 dapat digunakan untuk menentukan tempat tumor di otak. Selain itu, fosfor-32 juga merupakan radioisotop andalan dalam terapi polisitemia vera dan leukemia. Yang keempat, radioisotop ferum-59 dapat digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh dan untuk menentukan apakah zat besi dalam makanan dapat digunakan dengan baik oleh tubuh. Yang kelima, technetium-99, Tc-99, dan titanium-201 Ti201 digunakan secara bersama-sama untuk mendeteksi kerusakan pada organ jantung. Tc-99 disuntikan ke dalam pembuluh darah kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu.
seperti jantung. Sebaliknya, Ti201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung. Yang keenam, Kobalt 60 atau Cl60 berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker serta tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Yang ketujuh, Karbon 14 atau singkatannya C14 digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada penderita diabetes dan anemia. Apa cuma segitu aja radioisotop yang dapat dimanfaatkan? Enggak guys ya, masih banyak puluhan radioisotop yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Bahkan di bidang lain pun seperti bidang arkeologi, pertanian, industri, hidrologi, dan lain-lain. Banyak sekali ditemukan pemanfaatan radioisotop. So, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata, walaupun rumit, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil di pelajaran ilmu kimia. Dengan mempelajari ilmu kimia, banyak temuan-temuan terbaru yang bisa dimanfaatkan dan berguna untuk kehidupan manusia. Jadi, jangan pernah bosan untuk terus belajar dan belajar ilmu apapun itu. Karena setiap ilmu yang baik akan menghasilkan manfaat yang baik juga untuk kehidupan makhluk hidup di dunia. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Saya Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mulai ya? Iya. Dari mana? Oh ya. 59 dapat digunakan untuk mengukur laju pembentukan sel darah merah dalam tubuh dan untuk Ti201 digunakan secara bersama